Visiptarian. Hai. Kembali lagi ke podcast Visip. Kali ini podcastnya adalah podcast episode spesial dari Yeping Youth ASEAN. Bersama aku Sadia dan teman-teman aku. Hai, aku Una. Halo, saya Raka. Kita bersama dosen Visip, yaitu Pak Dimas. Halo Pak Dimas. Halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Gini nih Pak, kira-kira kita akan membahas apa ya teman-teman? Jadi kita akan membahas mengenai isu yang lagi hangat-hangatnya, yaitu isu lingkungan, terutama yang ada di Aceh. Dan Iya. kita ada salah satu teman yang dari sana nih teman-teman, yaitu Una. Boleh dong ceritain gimana kronologi dan keadaan di sana? Jadi gini loh, aku tuh aslinya tuh orang Banda Aceh ya, cuman beberapa keluargaku itu ada di daerah-daerah yang terdampak banjirnya cukup parah gitu. Nah, awalnya sebenarnya banjir ini tuh udah tahunan gitu, kayak pas awal-awal banjir pada mikir kayak ya udah ini udah tahunan gitu. Ternyata banjirnya itu kan makin parah ya. Dan setelah ditinjau ulang lagi, ternyata penyebab banjirnya ini adalah air sungai yang meluap. Kenapa sih air sungainya meluap? Karena tanahnya itu udah nggak sanggup lagi untuk menyerap air. Kenapa nggak sanggup menyerap air? Karena penanaman pohon sawit itu. Nah, sampai sekarang itu akses listrik susah di Aceh, terputus dari Medan ke Aceh gitu. Dan masih banyak warga-warga yang terdampak dengan bencana ini. Spesifiknya itu yang paling krusial adalah air dan sanitasi. Sesuai dengan poin SDGs yang ke-6, air dan sanitasi, sekarang itu lagi susah banget gitu untuk mendapatkan akses air bersih, padahal itu kan paling penting kan. Benar-benar. Jadi gimana ya kira-kira supaya warga-warga yang terdampak banjir ini bisa segera mendapatkan akses air bersih? Menurut kalian gimana? Kita tanya aja nggak sih langsung ke dosen HI ini? Betul. Gimana ya Pak? Gimana ya Pak? Gini. Bencana itu kan sebenarnya itu dulu itu dibagi menjadi dua kan, alam dan non alam. Hanya saja karena bencana alam itu sekarang itu kalau di Indonesia itu kita bisa lihat dari segi lingkungan kita gitu ya. Dari deforestasi, terus juga bagaimana kita itu mengendalikan lingkungan, pencemaran air tentunya, dan juga bagaimana pola pikir masyarakat itu terhadap bencana. Kalau tadi dari statementnya Una ya, ternyata banjir di Aceh tuh tahunan, sampai kita tuh mikir bahwa mereka di sana tuh mikir bahwa ini tuh ya udah biasa seperti biasa gitu ya, kalau musim hujan banjir. Nah, sebenarnya tuh jangan dinormalisasi bahwa banjir tahunan itu kayak agenda yang dinanti-nanti seperti itu. Karena memang intensitas dari hujan juga berpengaruh, dan juga bagaimana resapan-resapan di sana yang itu seharusnya menjadi PR ya, PR dari bukan hanya pemerintah ya, tapi masyarakat juga untuk terus melestarikan lingkungannya gitu. Dan penanaman sawit juga perlu kita petakan. Kira-kira seberapa butuh kita untuk sawit itu, dan seberapa butuh kita tuh untuk menyelamatkan lingkungan kita seperti itu. Jadi untuk air, saya berharap bahwa pemerintah segera gitu ya, segera untuk bertindak dan juga bertugas sesuai dengan kewenangannya. Dan kita di sini di Jawa mendoakan keluarga Una di Aceh biar segera tertangani dengan baik, dan tentunya tetap survive ya dengan bencana di sana. Itu sih. Gimana Sadia? Kalau dari mungkin ini nyambung ya ke wilayah aku, kan aku juga dari Lampung ya teman-teman. Halo, salam Tabi Pun. Kalau aku bilang Tabi Pun, jawabnya Tabi Pun. Tabi Pun. Kalau dari wilayah aku kan aku juga pesisir. Sebenarnya juga ada banjir tahunan gitu. Cuman memang dari pemerintah itu kurang adanya mitigasi ke warga-warga gitu kan. Jadi kalau misal di tempat aku tuh lebih kayak gini loh Pak. Sekarang kan climate change itu kan sangat marak banget ya, sampai air laut itu meningkat. Terus di sekitaran pesisir itu kan banyak ekosistem ikan yang harusnya dilindungi, tapi sayangnya karena pemanasan global dan juga banyak wisata-wisata destinasi itu, jadi ekosistem itu jadi rusak. Terus sekarang juga nelayan itu kan susah ya untuk cari ikan udang gitu kan. Itu gimana sih Pak sebenarnya? Apakah itu
salahnya nelayan karena terlalu banyak memancing ikan atau memang salahnya kita gitu Kak? Enggak, sebenarnya teman-teman ada fun fact terhadap laut itu. Laut itu ya teman-teman, itu bisa mengobati dirinya sendiri, seharusnya. Jadi itu, laut itu misalnya gini, kita menangkap ikan di laut, seharusnya laut itu memiliki kemampuan untuk, apa ya istilahnya itu, regenerasi ulang lagi gitu. Jadi itu fun fact-nya laut itu seperti itu, tapi dengan parahnya gitu ya, baik dari overfishing ya, overfishing tentunya juga berpengaruh, tapi kita bisa lihat gitu ya, lingkungannya dari ikan-ikan itu biota gitu ya, itu kan juga berpengaruh apakah ikan itu mau kembali ke daerah itu dengan lingkungan yang sudah rusak. Nah, kita harus lihat juga bahwa rumah dari makhluk hidup itu kan kita harus jaga ya. Nah, tapi mungkin karena kita tuh sering membuka wisata-wisata baru yang mengakibatkan banyak wilayah itu yang terdampak gitu ya, yang awalnya dari pelestarian buat pelestarian gitu ya, dan juga menjadi salah satu destinasi yang ini kayaknya menarik deh dia dipakai buat wisata gitu ya, dibukalah wisata baru gitu. Nah itu kan juga PR ya dari pemerintah, apakah dari masyarakat itu kreativitasnya itu sudah tepat atau belum gitu ya. Nah kalau saya di Lampung ya, di Lampung itu kan istilahnya banyak orang Jawa ya ke sana ya. Iya. Yang jadi nelayan itu orang suku apa? Itu banyak Pak. Berarti Iya, orang campur. datang ke sana juga untuk menjadi nelayan. Iya. Nah itu berarti menjadi PR ya buat pemerintah ya teman-teman, karena kita harus lihat bahwa pola-pola pekerjaan yang dilakukan gitu ya, itu kan juga melihat dari geografisnya. Kalau misalnya Lampung itu hanya dilihat dari segi lautnya kan, kita berebut ya istilahnya, berebut untuk sumber daya yang itu harus ada setiap hari. Nah itu juga menjadi PR juga buat masyarakat, kita harus lebih kreatif lagi. Ada nggak sih pekerjaan-pekerjaan yang tidak gitu ya bergantung pada lingkungan lagi, seperti itu. Sebagai mahasiswa yang digital native kan kita harus kreatif ya. Itu kira-kira nanti pekerjaan apa sih yang kita harus pikirkan lagi selain kita tuh bergantung pada alam begitu. Nah Pak, kan ngomongin tadi ada ekonomi kreatif ya di iya, bidang pariwisata. Nah, melihat seperti itu ada banyak bencana, apakah akan menghambat para pelaku ekonomi kreatif ini untuk bisa membuka wisata-wisata yang lebih baru lagi? Nah, nanti kan dihubungkannya lagi dengan bencana-bencana ini lagi. Nanti kenapa sih ada ini? Kenapa sih harus dibuka wisatanya? Nanti ada bencana ini. Nah, itu akan saling bertabrakan gitu Pak, saling menghambat satu sama lain. Jadi memang ya pemanfaatan lingkungan itu juga ada batasnya. Kita harus lihat bagaimana sustainability dari lingkungan tersebut. Kalau misalnya semua itu dibuka lahan, misalnya tidak hanya tentang pariwisata ya, misalnya pembuatan pabrik baru, lahannya harus baru gitu ya. Jadi yang awalnya dulu hutan terus dibuka menjadi pabrik, itu kan juga salah satu bentuk dari bisa jadi untuk peningkatan ekonomi, tapi kita juga harus limitasi. Jadi kita harus batasi sejauh mana sih pembukaan lahan itu, dan juga bagaimana kita tuh mengganti lahan yang dibuka tadi itu kan harus diganti nih. Oh kalau misalnya itu lahan terbuka hijau ya kita harus ganti dengan lahan terbuka hijau yang lain, seperti itu. Jadinya kita tidak bisa berjalan mana duluan antara ekonomi dan juga lingkungan. Jadi harus balance nih seperti itu. Kamu kan dari Kalimantan ya? Nah, gimana kalau di Kalimantan sekarang di KN kan masih pembangunan ya? Iya, jadi saya dari Kalimantan Timur, tepatnya di Samarinda yang mungkin bentar lagi jadi anak ibu kota. Nah, sebenarnya IKN itu banyak plus minusnya ya, dari beberapa stigma di media sosial juga. Ini menurut siapa? Menurut kamu ya? Iya. Saya sebagai nanti jangan diklaim bahwa itu negatif semua. Iya, gitu ya. jangan. Sebenarnya ada positifnya Pak. Bagi saya yang merasakan di sekitarnya gitu Pak. Ya, IKN kan pembukaan lahannya besar sekali Pak ya. Terutama IKN itu di Kabupaten Penajam Pasir Utara yang sangat dekat dengan salah satu kota industri di Indonesia, Balikpapan. Balikpapan itu salah satu penghasil minyak terbesar di Indonesia. Nah, dampak yang dihasilkan dari IKN itu sebenarnya kalau dari sisi negatifnya itu banyak alat-alat berat yang melewatin untuk masuk ke lingkup IKN itu kan melewatin kota dulu. Nah itu saya pernah masuk kebetulan saya pernah ke IKN juga. Sebelum masuk ke IKN itu kan lewat hutan-hutan ya Pak. Nah itu tuh jalannya udah hancur karena dampak dari alat-alat berat itu, dan polusinya sangat banyak sekali Pak gitu.
Iya. Mungkin diharapkan nanti setelah IKN itu selesai dibangun, jadi ada apa ya istilahnya, pengembalian ya. Kalau misalnya dulunya di situ adalah hutan ya, kita kembalikan dengan penanaman kembali gitu ya. Misalnya itu harapannya kita ya sebagai apa namanya masyarakat juga. Karena memang teman-teman harus ingat bahwa penanganan lingkungan itu tidak bisa dilawan secara separatis. Jadi misalnya gini, oh ternyata di Indonesia itu sedang menggalakkan lingkungan ya. Nah tapi di sisi lain negara-negara sana itu sedang melakukan industrialisasi besar-besaran. Itu juga nggak boleh. Jadi di Indonesia melakukan penanganan lingkungan dengan baik, negara lain juga harus sama mendukung gitu. Karena memang iklim itu tidak bisa kita itu mempertanggungjawabkan itu secara masing-masing seperti itu. Jadi diharapkan dari seluruh dunia ya. Ini HI-nya berapa ini? HI politik ya. Nah, ada mahasiswa HI. Kita berharap bahwa ASEAN tentunya dan juga masyarakat global, negara-negara itu berbondong-bondong untuk semakin aware terhadap lingkungan dan juga semakin meminimalisir gitu ya pengerukan sumber daya alam yang itu tidak dapat memperbarui lingkungan itu sendiri gitu. Jadi misalnya kita di Kalimantan juga ada tambang kan ya. Nah, diharapkan tambang-tambang itu kalau sudah selesai kita melakukan penambangan itu diharapkan gitu ya ada pengembalian lahannya. Yang awalnya dikeruk ya kita tutup gitu, minimal seperti itu. Jadi lingkungan kita tetap terjaga gitu. Kalau mahasiswa nih, sekarang Pak Dimas yang nanya. Kalau menurut mahasiswa gitu ya, apa sih yang bisa dilakuin mahasiswa selain campaign gitu? Biasanya kan kita itu membahas lingkungan itu terbatas dari segi ini loh, kayak seminar gitu ya, terus di kelas kita bahas itu. Kalau dari real action gitu, kalau teman-teman mahasiswa tuh membayangkannya sebenarnya kita tuh bisa seperti ini loh Pak gitu, misalnya. Kalau dari aku mungkin aku kan pernah ikut acaranya Himahi Pak. Itu acaranya tuh Go Green. Jadi Go Green itu kita tuh menanam pohon mangrove. Dan ternyata kayaknya kalau dipikir-pikir ya, kayaknya seru dan bagus banget kalau semisal hutan mangrove itu kita bisa tanamkan di Lampung. Cuman kan itu nggak bisa ini ya, asal nanemin, kita harus juga tahu tanahnya itu gimana. Nah, itu mungkin itu bisa jadi langkah buat generasi muda. Kalau dari kamu gimana? Kalau dari aku gini, dengan dampak banjir ini sekarang tuh banyak loh yang open donasi gitu kan. Nah, menurut aku mahasiswa kayak kita ini mungkin agak susah ya untuk kita langsung terjun ke lapangan dengan akses yang masih tertutup. Yang bisa kita lakukan daripada sekedar yapping doang gitu di media sosial, kenapa nggak kita bantu dengan donasi gitu untuk bantu orang, donasi untuk orang yang punya kapabilitas untuk masuk ke wilayah yang terdampak gitu. Menurut aku itu lebih real gitu actionnya daripada yang sekadar nge-repost doang mungkin di sosial media. Itu bagus, oke gitu, kita hargai. Tapi untuk yang lebih real actionnya itu dengan cara donasi dong, iya kan? Dengan itu kita lebih berkontribusi untuk korban-korban yang terdampak. Tapi repost juga penting ya teman-teman, karena di luar sana tuh masih banyak orang yang nggak peduli sama lingkungan. Iya, karena kadang banyak loh yang masih mikir tuh kayak, oh ini cuma banjir gara-gara curah hujan gitu. Padahal ini tuh lebih loh guys dari sekadar curah hujan gitu. Ini tuh untuk membuka mata para masyarakat gitu. Kalau ini tuh bukan sekadar curah hujan, tapi juga climate change dan dampak dari penanaman pohon sawit yang sangat massal. Harus lebih aware ya. Betul, apalagi kita ini sebagai generasi muda, kita ini Gen Z. Mungkin bagi beberapa orang sekarang kita nggak ngerasain tuh dampaknya gitu. Tapi at the end of the day, beberapa tahun kemudian yang akan menanggung resiko yang dilakukan pemerintah sekarang, orang-orang sekarang itu kita gitu. Kita loh generasi muda ini yang bakal menikmati hasil itu, ya kan? Iya benar. Nah mungkin kalau dari aku sendiri kan ngomongin Gen Z, terus ada ngomongin donasi. Mungkin akhir-akhir ini ada Pandawara ya, gerakan Pandawara. Wah iya, itu tuh lagi viral banget gak sih? Saya pasti bingung cara anunya Pak. Ikut. Nah itu kan mereka mau beli hutan ya kalau salah ya. Mungkin kita bisa ikut gerakan itu juga. Seenggaknya
hal-hal kecil lah gitu, nggak usah yang besar dulu mungkin, karena kita sebagai Gen Z kan nggak bisa langsung Iya. melakukan gebrakan yang ya Menarik ya, bisa dijelasin lebih nggak sih niat Pandawara ini Iya. kayak Jadi Pandawara ini kan mereka kan lebih memang lagi aware dengan alam ya, dengan Iya, iklim, perubahan iklim. Nah, ini mereka ini merencanakan untuk membeli hutan dengan donasi para satu Indonesia, wow, terutama oke. kita para Gen Z mungkin bisa berpartisipasi. Kemudian nanti hutannya itu biar nggak dieksploitasi oleh Oh, ya para elit lah, iya. begitu. Itu hal kecil yang mungkin bisa kita lakukan dulu sebelum nanti hal-hal besar lainnya yang bisa kita lakukan gitu. Oke, menyangkut poin SDGs ini aku ada dengar berita yang menarik. Jadi gini, poin yang kedua itu, poin SDGs yang kedua itu zero hunger kan. Nah, zero hunger ini tuh terjadi akibat banjir ini kan. Aku nih penasaran gimana ya Pak, kalau orang-orang yang menjarah toko-toko untuk Iya. mencari makanan pokok gitu, itu tuh sebenarnya boleh nggak sih Pak? Sebenarnya gini teman-teman, kalau misalnya kita lihat dari segi boleh apa enggaknya, kita lihat dari keadaannya. Di mana di sana kelaparan, tidak ada akses, tidak ada bantuan, tapi mereka harus makan. Iya. Salah satu cara adalah bagaimana kita makan. Nah, untuk halal tidaknya kita bisa lihat itu keadaan memaksa untuk kita melakukan sesuatu yang di kondisi normal itu adalah negatif ya, Iya. yaitu menjarah gitu. Hanya saja karena keadaan itu darurat. Menurut saya gitu ya, menurut saya hematnya adalah kita bertahan hidup. Nah, kita bertahan hidup berarti boleh. Gitu. Hanya saja, gitu. Batasnya adalah barang-barang yang kita butuhkan, barang-barang primer kayak makanan, minuman seperti itu. Kalau misalnya nanti kita suatu saat masih diberikan kehidupan lagi, kita bisa kembalikan. Gitu. Itu anggap aja adalah hutang gitu loh. Gitu. Tapi kalau misalnya yang dijarah itu adalah benda-benda yang bukan kebutuhan primer kayak misalnya TV gitu ya. Nah, itu kan juga PR ya, buat apa gitu. Yang dimakan juga nggak bisa gitu ya. Mending kayak roti gitu misalnya gitu. Bahkan kemarin teman-teman lihat ya, ada bapak-bapak yang minta maaf ya karena ngambil mie instan gitu kan. Nah, itu juga salah satu bentuk bahwa ternyata mereka dalam keadaan darurat juga memikirkan bahwa ini tuh boleh apa enggak etikanya gitu ya. Jadi tidak hanya untuk kekenyangan keluarganya sendiri. Ternyata dia kembalikan kok gitu. Jadi memang ternyata kebaikan pada saat keadaan darurat itu lebih gitu ya, lebih menyentuh hati gitu ya. Dan kita berharap bahwa orang-orang atau oknum-oknum gitu ya yang menyebabkan bencana itu terjadi itu juga memiliki kebaikan. Nah, seperti itu. Jadi tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Benar nggak ini? Berarti tidak berbenturan dengan hukum itu, Pak? Sebenarnya berbenturan kalau keadaan itu dianggap sebagai keadaan yang masih kita bisa menerima bantuan gitu ya. Tapi kan bantuannya belum ada. Kita harus makan saat itu juga. Seperti itu. Nah, untuk bantuan ini Pak, gimana ya Pak? Indonesia ini bukan nggak mau bertindak ya, mungkin belum bertindak sejauh itu untuk membantu korban banjir, tapi juga menolak bantuan dari luar. Nah, aku loh bingung, menurut kalian ini tuh ideal kah? Iya. Harusnya kalau misal dia menolak tuh harus ready gitu kan, Iya, membuka betul. mata Ada gitu. alasan menolak. Iya. Iya. Nah, kira-kira Pak, apa sih sebenarnya alasan Indonesia? Pemerintah Indonesia nih nggak mau menjadikan bencana di Sumatera itu nggak mau dijadikan bencana Sumatera itu bencana nasional itu kenapa Pak? Jadi gini teman-teman, sebagai orang yang teredukasi, kita harus lihat bahwa dampak dari pemberian klaim sebagai bencana nasional juga akan mengakibatkan bagaimana Indonesia itu tuh melakukan penanganan terhadap wisatawan mancanegara yang sudah masuk ke Indonesia gitu. Kalau misalnya itu dijadikan sebagai bencana nasional gitu ya, yang Bali gitu ya, terus tempat-tempat wisata mancanegara yang ada di Indonesia itu juga terdampak, khususnya di Indonesia Timur gitu ya. Nah, kita akan diklaim sebagai negara yang istilahnya lambat dalam penanganan bencana itu bukan hanya untuk memberikan status sebagai bencana nasional gitu. Tidak diklaim atau tidak
tidak diberikan gitu ya, tidak diberikan sebagai bencana nasional, itu sebenarnya kita juga harus memberikan bantuan-bantuan atau penanganan sama layaknya bencana nasional. Karena kita bisa lihat bahwa 3 provinsi itu juga cukup besar ya di Pulau Sumatera ya teman-teman, dari Aceh, Sumatera Utara sampai Sumatera Barat. Dan jangan hanya berfokus pada klaim bencana nasional. Bagaimana pemerintah itu bisa melakukan penanganan secara tepat, efektif gitu ya, dan tidak ada korban-korban lagi. Itu menjadi hal yang lebih urgent daripada memberikan status sebagai bencana nasional gitu. Jadi pemulihannya setelah bencana seperti apa? Setelah itu apakah akan ada penanganan terhadap indikasi tindak pidana ya, khususnya di penebangan hutan yang kita bisa lihat bahwa kayu-kayu itu kan rapi sekali potongannya ya, gitu. Jadi kalau ada oknum yang mengatakan, bahwa itu adalah terpotong alami gitu ya, tapi ada nomornya, itu kan juga PR ya. Gitu. Nah teman-teman itu, jadi kita harus fokus pada bagaimana penanganannya, gitu ya. Terus kalau misalnya pemerintah belum secara efektif melakukan, kita sebagai masyarakat harus bersatu untuk menolong Sumatera. Gitu, karena Sumatera juga bagian dari Indonesia yang kalau misalnya itu tercederai, kita juga harus merasakan itu kan. Gitu. Bagaimana kalau teman-teman putra daerah dari sana, gitu ya. Gitu. Dan pesennya gimana nih? Biar kita gitu ya, kita di sini jauh dari sana itu biar tetap terasa dekat gitu. Mereka tidak merasa sendirian di sana gitu. Apa sih yang bisa kita ajak buat pendengar gitu ya, yang nonton podcast ini gitu. Kira-kira kalian gitu ya ingin mengajak lebih jauh ke arah mananya? Mau donasinya lebih banyak lagi kayo gitu, atau misalnya gini, kita harus sering-sering. Kalian lihat kan bahwa bantuan pakaian di sana itu kebanyakan perempuan. Bantuan itu kan juga lucu ya teman-teman ya. Yang di sana terdampaknya ya perempuan gitu ya. Nah gitu. Kira-kira coba deh ajak gitu teman-teman seluruh Indonesia gitu untuk ikut gitu ya untuk penanganan bencana di Sumatera. Iya, karena ini bukan bencana yang tidak diprediksi, sebenarnya ini sudah diprediksi kan, makanya. Dan menurut saya yang bencana banjir Sumatera ini lebih ramainya tuh di medsosnya tuh terlalu stigma buruknya terus gitu loh. Framing banget gitu. Lebih baik kita lakukan aksi langsung gitu. Iya, benar-benar. Jangan terlalu fokus dengan ya kayak tadi ada status bencana nasional, terus donasi-donasi gitu-gitu, jangan. Tapi kita lebih aware dengan lebih melakukan aksi lah gitu. Ya. Kalau menurut Sadia gimana kira-kira? Kayaknya aku mau nanya dulu ke Pak Dimas, kalau semisal aksi yang sebaiknya dilakukan Gen Z ini apa Pak? Apakah kita tadi membantu kayak ada influencer yang mau membeli hutan, atau kita melakukan aksi sendiri? Tapi kan kalau misal aksi sendiri kan kita harus well prepare gitu ya Pak, itu bagaimana gitu? Nah, untuk aksi sendiri kan untuk sekarang tidak memungkinkan karena banyak jalur yang tertutup gitu. Benar. Makanya itu cuma bisa diakses oleh sebagian orang gitu, atau dengan transportasi yang Helikopter gitu. Nah, iya. untuk kita kan Gen Z ini gimana yang punya helikopter Iya. gitu. Makanya menurut Bapak gimana? Iya. Gini. Selagi jalan itu yang ditempuh adalah baik, kita harus dukung semuanya. Baik itu melalui campaign, terus habis itu donasi, bahkan donasi yang berupa uang atau mungkin pakaian, dan juga membeli hutan gitu ya. Itu kan juga bentuk dari biar hutan kita terjaga ya. Nah, stigmanya adalah framingnya adalah orang yang memiliki hutan itu dia akan memanfaatkan sebesar-besarnya. Dia akan menebang hutannya karena ini kan hutan itu milik dia gitu ya. Dia bebas nih melakukan apa-apa gitu. Nah, itu juga menjadi salah satu strategi ya. Uniknya Gen Z itu adalah tidak hanya memikirkan bagaimana besok gitu, tapi ke depannya gitu. Dan menurut saya bagus ya, kita bisa dukung bagaimanapun jalan atau strateginya untuk terus gitu ya melakukan penanganan, dan juga tentunya fokus pada lingkungan yang tidak hanya terjadi pada saat setelah bencana gitu ya. Jadi lebih pentingnya adalah setelah bencana kita harus survive, terus kita harus kembali gitu ya membangun daerah-daerah itu kembali, dan selanjutnya kita tuh harus aware kepada lingkungan kita, baik darat, laut maupun udara.
gitu ya. Itu menarik ya teman-teman, untuk teman-teman Gen Z juga harus lebih aware sama lingkungannya, terutama lingkungannya sendiri ya teman-teman. Gimana nih Kak Raka? Nah, baik, mungkin bisa disimpulkan ya Pak, banyak pembahasan yang kita bahas di podcast ini, mungkin ada tadi Gen Z harus lebih aware, terus solusi yang ditawarkan gimana, jangan cuman gembar-gembor di media sosial ya. Terus kita juga bisa mulai dari hal-hal kecil untuk membantu teman-teman kita di Sumatera, begitu. Mungkin ini ya Pak, sampai sini podcast kita. Dan teman-teman jangan lupa subscribe Visip Winsa dan follow IG Instagram Visip Winsa di @visipwinsa. See you in the next episode. Bye. Bye.